Gimana cara bedain yang legal sama nggak legal, Kak? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya perbedaannya banyak sekali, dan itu ada lebih dari 10. Sebenarnya banyak sekali nih ya, tentang perbedaan gitu ya. Hai, selamat Halo. siang. Hai teman Motion ya, yang lagi nonton di YouTube. Ayo, 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 selamat siang. Mudah-mudahan ini nggak ngantuk karena biasanya jam segini kita adalah jam ngantuk. But anyway, happy sekali karena aku ini akan bersama-sama dengan seseorang untuk ngobrol-ngobrol yang seru lah gitu ibaratnya, ya kan? Dan ngobrol-ngobrol yang serunya hari ini tuh berfaedah banget gitu karena kita gara-gara kemarin tuh kan banyak banget berita-berita guys, berita-berita soal ditangkapnya kantor-kantor pinjol ilegal gitu, sampai pas ditangkap tuh sampai apa namanya mereka bawa laptopnya dan gaji-gajinya mereka tuh luar biasa. Dan yang paling gue ini ya, yang paling gue ngeri adalah itu cara menagih mereka tuh udah ngeri banget. Jadi mereka browsing tentang orang itu di internet, terus kalau ada foto-foto yang kayak gimana, itu udah dibikin satu kayak apa ya, kesatuan gitu, terus itu kayak diteror gitu loh. Terus ada lagi cerita, minjemnya itu berapa ya, gue lupa deh, 2 juta atau berapa. Tiba-tiba suruh bayar tuh 40 apa 60 juta gitu ujung-ujungnya sama bunganya gitu. Gue kayak itu pakai kalkulator apa ya gitu loh, nggak ngerti banget. Tapi dan again masih tetap terkenal itu pinjol-pinjol itu ilegal ya. Kenapa? Karena di tengah kondisi yang sekarang gitu orang butuh duit cash cepat ya kan. Nah, di tengah pandemi juga malah mungkin ada yang minjem mungkin juga ada karena gaya hidup. Tapi yang lebih parah adalah ada kejadian yang sebenarnya cuma ngecek-ngecek doang, belum mau minjam, tiba-tiba duitnya udah masuk ke rekeningnya dan dia dianggap meminjam. Itu ngeri banget sih. Dan banyak banget kan itu yang nggak dapat izin dari OJK segala macam. Dan ini inget ya, pinjol ilegal itu bukan tergolong fintech. Nah, gimana cara kita ngebedainnya pinjol yang ilegal sama pinjol yang emang legal, emang ada gitu. Hari ini kita bakal ngobrol sama namanya Kak Iwan Kurniawan. Jadi dia adalah wakil bendahara Aftek dan juga COO dari Modalku. Halo, siang Kak Iwan. Halo, selamat siang Sheryl dan teman-teman Good Motion. Hai. Udah makan belum siang-siang? Baru makan dikit. Semoga sudah apa namanya ya, sudah senang bisa kita bicara ya. Yes, yes. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol santai-santai tapi seru-seru aja ya Kak ya. Betul, betul, betul. Serius. Topik yang penting tapi kita bahasnya santai gitu kan. Yes, bener banget. Nah, ini mungkin pertama gini Kak Iwan. Kan Aftek ini yang bawahi fintech-fintech lah ya gitu ya. Terus orang-orang suka mikir kalau pinjaman online itu kan semuanya berarti fintech dong, legal or non-legal gitu. Nah ini tanggapan Aftek mengenai pinjol ilegal jadinya gimana nih Kak? Iya, itu pertanyaan bagus. Kita lihat juga sebenarnya kan ini topik yang sangat penting sekali. Karena kita lihat dari posisi masyarakat terutama, di mana pasti masyarakat tidak mau beli rumah dari developer yang ilegal dong. Kan rumahnya pasti yang palsu atau yang kurang baik. Pasti masyarakat tidak mau pinjam dana atau buka rekening sama bank yang ilegal gitu kan namanya. Pasti kan harus punya rekening yang benar gitu kan supaya uangnya tidak Ya. hilang. Jadi pasti masyarakat juga tidak mau namanya pinjam dana dari fintech atau pinjol yang ilegal. Jadi topik ini penting sekali dan Aftek itu sebagai asosiasi untuk semua fintech di Indonesia kan wardahnya fintech yang legal. Jadi kita juga sangat berempati, bersimpati kepada masyarakat yang sudah dapat exposure yang buruk kepada apa namanya fintech yang atau pinjol yang ilegal. Dan dari Aftek sih tindakannya sudah banyak ya dan keras kepada yang ilegal. Dan kami sih ingin untuk melanjuti diskusi dan kolaborasi dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dengan kepolisian, pemerintah juga untuk ambil tindakan-tindakan yang keras terhadap pinjol ilegal. Yes, ya gimana ya, di satu sisi
gini, di satu sisi sekarang tuh ibaratnya hidup tuh udah switching gitu Kak. Kalau dulu kita mau pinjam ya kita mesti ke bank, malah kita mesti datang, kita mesti survei dan itu panjang banget perjalanannya. So sekarang itu karena semuanya serba instan, fintech dan juga peminjaman gini, itu tuh sebenarnya menolong banget gitu kan, menolong banget asal emang kitanya juga komit dalam pembayarannya. Mereka ini kan sebenarnya simple banget gitu. Kita sambil rebahan di rumah. Suaraku kedengeran jelas Kak? Jelas, jelas. Oke. Kita sambil rebahan di rumah, kita bisa apply pinjaman kita dan bisa disetujuin gitu kan. Di satu sisi membantu masyarakat, tapi di sisi yang lain ternyata dimanfaatkan lah gitu ya kondisi seperti itu sama si kantor-kantor pinjol yang ilegal itu ya Kak. Ini banyak ya berarti sekarang ya? Iya benar, dan kita tahu itu adalah sebenarnya perusahaan fintech yang berizin dan terdaftar itu sekitar 110 plus minus ya. Namun jumlah fintech atau pinjol ilegal yang sudah muncul dan beroperasi selama 5-6 tahun terakhir sebanyak 7.000. Jadi itu bahaya sekali dan banyak sekali kegiatan ini. Oleh karena itu masyarakat harus benar-benar waspadai fintech ilegal ini, harus tahu yang mana yang legal, yang mana yang ilegal, dan seperti yang tadi saya share tadi, ya pasti kan kita mau buka rekening di bank yang legal dong, bukan bank keliling atau bank yang lain. Jadi pasti kita juga mau pinjam dana dari tempat yang legal. Yes, benar banget. Kita pengen taruh dana kita juga tempat yang legal, kita juga pengen pinjam dari pinjol atau pinjaman online yang legal. Kenapa? Kalau nggak legal gitu ya. Oh gini dulu deh, gimana cara bedain yang legal sama nggak legal Kak? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Sebenarnya perbedaannya banyak sekali, dan itu ada lebih dari 10. Sebenarnya banyak sekali nih ya, tentang perbedaan gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara garis besar sih pasti yang legal itu adalah terdaftar dan berizin di OJK. Dan itu artinya harus mengikuti perizinan dan juga peraturan OJK gitu ya, itu pasti ya. Dan mungkin saya kasih 3-4 contoh aja sih yang perbedaannya ya. Jadi termasuk selain terdaftar dan berizin, semua orang-orang yang menjadi pengurus atau komisaris fintech yang legal, pinjol yang legal itu harus punya pengalaman di industri jasa keuangan. Jadi harus punya keuangan. Itu artinya apa? Itu artinya direksi atau komisaris yang yang di fintech legal itu punya punya kemampuan ya untuk manage sebuah perusahaan. Dan pasti yang ilegal itu artinya tidak ada syarat sama sekali gitu kan. Jadi itu juga bahaya nih untuk masyarakat yang ambil jasa keuangan dari fintech yang ilegal. Dan juga, selain itu juga tentang status collection atau penagihan, di mana kalau misalnya nih ada masyarakat yang terlambat bayar kepada fintech yang legal gitu kan, itu semua prosedur penagihan itu akan mengikuti sertifikasi karena semua tenaga kerja yang di fintech legal itu sudah punya sertifikasi dari AFPI, dan itu artinya kegiatannya akan mengikuti kode etik. Nah, pasti yang kalau bisa pinjam duit dari fintech yang ilegal, itu artinya ini kan perusahaan ilegal gitu kan, ini semua ilegal, jadi tidak ada standar pasti. Jadi ini bisa keras, bisa tindakannya bisa jelek, jadi harus hati-hati nih masyarakat untuk ambil keputusan yang baik. Dan contoh yang lain adalah di mana kalau misalnya dari masyarakat ada pengaduan atau isu tentang fintech yang legal, semua pengaduan ini kan akan, kalau untuk yang fintech legal itu akan menindaklanjuti dan melaporkan kepada OJK sama dari yang fintech yang legal. Kalau misalnya yang ilegal pasti kan tidak ada hubungan dengan OJK sama sekali. Jadi kalau misalnya ada isu, ada masalah tentang kegiatannya, jasanya itu kan pasti tidak ada yang tahu kecuali dilapor ke Kominfo atau polisi gitu kan. Jadi harus berhati-hati nih karena fintech yang legal itu pasti semua sudah ada standar kegiatan, standar manajemen dan lain-lain. Namun yang ilegal itu namanya ilegal, pasti tidak ada standar sama sekali. Oke. Jadi kalau kayak yang legal itu cara-cara penagihannya enggak, ya tagih udah pasti tetap ya, namanya juga lo ngutang, saya pasti ditagih gitu kan. Tapi maksudnya kalau yang ilegal kan cara penagihannya tuh sangat nggak manusiawi gitu loh Kak. Jadi mungkin saya bisa share dari sisi legal dulu ya. Yang legal itu kan pasti ada kode etik, ada peraturan. Ini semua yang melakukan penagihan itu
harus melalui sudah ambil sertifikasi lah, di mana itu pasti cara ngomongnya harus seperti apa, seperti yang di perbankan juga ada namanya sertifikasi gitu kan. Jadi itu pasti ada standar. Kalau yang ilegal kan pasti tidak ada namanya standar, bisa aja dengan cara keras, bisa apa namanya bisa intinya dengan cara penipuan gitu ya. Jadi lebih yang tidak ikut, yang tidak manusiawi juga. Ini bisa apa aja, saya nggak tahu. Semua orang nggak tahu, bisa aja apa aja. Jadi tidak ada standar sama sekali. Jadi ini harus hati-hati. Yes, bener ya, ngeri ya, makanya bisa sampai disebar foto-fotonya, terus di teror. Ini aku punya pertanyaan gini ya, apakah benar pinjol yang ilegal dan legal, aku nggak tahu nih ya, apakah benar itu akan meneror konteks, kan kita kan ketika misalnya apply ada konteks-konteks, nah kalau yang ilegal kan dia menerornya udah nggak karu-karuan gitu ke konteks kita ya kan, nah itu yang legal pun apakah emang ada seperti itu? Ya, jadi sebenarnya fintech lending yang berizin itu hanya bisa mengakses 3 macam data. 3 saja, guys. Jadi yang pertama itu adalah kamera, kedua mic atau mikrofon, dan kedua lokasi, cemilan ya, kamera, mikrofon, dan lokasi. Sisanya tidak bisa. Jadi itu kamera untuk apa? Kamera itu untuk kita bisa melakukan know your customer atau verifikasi dong, bahwa saya orang yang benar gitu kan. Wajar ya. Lokasi kenapa? Lokasi itu kan sebenarnya digunakan untuk saya pinjam dari lokasi apa gitu kan. Mikrofon itu juga untuk memastikan bahwa orang ini sudah benar atau tidak. Jadi memang ini semuanya yang sangat-sangat basic gitu kan. Jadi itu biasa sekali. Kontak-kontak teman, kontak-kontak bosnya, kontak-kontak orang yang tinggal di tempat yang sama atau beda, itu semuanya tidak bisa diakses. Jadi sebenarnya kalau misalnya masyarakat pinjam dari yang ilegal, apa aja bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya kita yang legal pasti sudah ada standarnya. Jadi hati-hati guys, karena kalau kita pinjam dari yang ilegal itu bisa mengakses ke data teman, data bos, data saudara. Ini serem sekali guys. Jadi hati-hati. Asli, ya. Udah minjem ya, terus namanya jelek banget kemana-mana gitu ya. Oke, jadi kan fintech legal itu katanya gini kan, 65% katanya pembiayaannya tuh ke pembiayaan konsumtif gitu kan. Harusnya sih, aku nggak ngerti ya, ini correct me if I'm wrong, apakah dominasi P2P lending itu sebenarnya harusnya ke pinjaman produktif apa ke pinjaman konsumtif sih? Nah, jadi data ini sebenarnya perlu diverifikasi, karena kita lihat untuk kalau kita lihat pinjaman yang di fintech lending ini ada 3 macam kebutuhan gitu ya, 3 macam tipe. Yang pertama produktif, kedua konsumtif, ketiga multiguna. Nah, banyak sekali biasanya itu yang multiguna itu dimasukin ke konsumtif, tapi itu definisinya juga bisa salah. Kenapa? Karena misalnya ini kalau saya dapat modal kerja, kalau saya bisa dapat dana dari fintech, bisa aja saya gunakan untuk usaha atau untuk pribadi. Jadi ini bisa dicampurkan, apalagi usaha mikro gitu ya, yang dimana saya sebagai one man show, saya jaga toko, saya tidak ada PT, saya cuma punya usaha kecil sekali, biasanya itu agak multi purpose nih dananya gitu kan. Jadi ini kegiatan yang sangat biasa sekali di Indonesia. Jadi memang ini fintech lending ini kasih pinjaman dan dana sesuai dengan juga kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan kompetensi kemampuan masing-masing. Kalau misalnya fintech yang lending yang bisa fokusnya hanya di konsumtif, kasih yang produktif juga bisa jadi ada masalah risk management namanya kan, manajemen resiko. Kalau misalnya yang fokusnya di UMKM, kasih pinjaman kepada yang lain bisa juga ada masalah risiko. Kenapa? Karena cara penilaian, cara evaluasinya sangat berbeda. Jadi ini juga kita lihat juga tergantung dengan kebutuhan masyarakat, pasti ada yang multiguna kebutuhannya, ada yang produktif, ada yang konsumtif, seperti itu. Yang penting jangan ditipu. Yang penting jangan ditipu. Jadi penggunaannya mau konsumtif, multiguna atau produktif pun, yang penting jangan ditipu sama fintech yang ilegal. Dan juga yang penting juga menghindari ambil pinjaman yang di luar kapasitas keuangan Anda. Itu sih yang paling penting. Yes, bener banget ya, gaji 5 juta, pinjam 10 juta gitu ya. Oke, nah tapi ada temuan polisi Kak Iwan, katanya ada pinjol ilegal, tapi dia collab, lah bahasanya bahasa kekinian collab, tapi collab sama pinjol yang legal, ini bener gak sih? Ya memang kalau misalnya kita dari asosiasi ya,
kami merupakan wadah bagi yang legal ya, dan juga pasti kami di asosiasi akan terus kawal fintech lending yang berizin dengan kode etik yang baik dan juga audit dan compliance juga gitu ya. Jadi memang kalau misalnya apabila memang ada perusahaan fintech legal yang berkolaborasi dengan perusahaan pinjol yang ilegal, maka akan ditindak dengan keras oleh kami di asosiasi. Pastinya juga apabila memang terbukti, maka keanggotaan perusahaan fintech legal itu di asosiasi pasti dicabut ya. Jadi ini juga penting sekali kita tahu juga bahwa kita tidak ada toleransi, zero tolerance untuk kolaborasi antara fintech yang terdaftar sama yang ilegal. Ya. Kenapa? Karena itu kan against the purpose dari kita gitu. Kita purpose-nya inklusi keuangan dengan jasa yang punya etika yang baik kepada masyarakat. Pasti apa yang kolaborasi yang ilegal ini akan tidak ada toleransi dari kami. Yes, pokoknya jangan sampai. Jadi orang jadi takut gitu kan, mau ini ternyata mungkin fintech yang legal jadi takut kayak aduh ntar ditagihnya kayak gitu lagi gitu kan. Nanti ternyata pembiayaan kalkulasinya kayak gitu. Nah, wah ngomongin biaya kalkulasi nih. Nah, ngomongin biaya kalkulasi. Nah, sebenarnya sekarang ini skema pembiayaannya nih, skema pembiayaan dari fintech ini tuh kayak gimana sih Kak, pendanaannya lah ya gitu. Skema pendanaannya tuh kayak gimana tuh yang legal? Ya, mungkin saya bedain antara proses sama tipe pinjaman atau pendanaan gitu ya. Kalau proses itu pasti kalau fintech yang terdaftar dan berizin itu harus kasih pinjaman sesuai dengan namanya proses eKYC. Apa itu artinya eKYC? Itu artinya Electronic Know Your Customer. Know Your Customer itu apa? Itu biasanya sebuah proses verifikasi bahwa nasabah yang pinjam ini adalah orang yang benar gitu kan, bukan misalnya Cheryl pinjam tapi sebenarnya yang pinjam itu adalah Iwan gitu kan. Jadi jangan gitu ya. Kan ada tuh kejadian itu, tapi yang temennya disuruh pegang KTP terus akhirnya dia dikejar-kejar sama pinjol. Ya, jadi memang selalu ada inovasi yang baru dari fraudster ya, yang penipuan, yang nipu gitu kan. Tapi juga ada inovasi yang baru terus-menerus ada juga di fintech, di mana ada cara untuk membedakan siapa yang palsu, siapa yang benar gitu kan. Penting sekali. Jadi memang harus ada proses eKYC ini, Know Your Customer ini yang tepat, dan juga scoring kredit scoring yang juga mumpuni ya, yang layak gitu kan, di mana supaya pas ada fintech yang kasih pinjaman ke nasabah itu juga sudah verifikasi bahwa nasabah ini mampu untuk bayar cicilannya gitu kan. Jadi ini sebuah prosesnya, dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang yang minjam identitasnya sudah sesuai dan kapasitas keuangannya sudah juga sesuai dengan apa yang dia bisa gitu. Nah, terakhir, skemanya apa, macam-macam ya. Jadi pasti masyarakat sangat terbiasa dengan cara cicilan gitu kan. Untuk motor, untuk mobil, untuk rumah kan semua cicilan. Jadi ini yang paling standar lah dari sisi skema gitu kan. Bayar fee administrasi di awal, bayar bunga setiap bulan, dan juga pokok gitu kan untuk bayar sebuah cicilan. Ada juga tipe-tipe pinjaman yang lebih short term, jangka pendek, di mana mungkin saya pinjamnya hari ini untuk modal kerja, untuk usaha, dalam 2 bulan lagi saya bayar semuanya gitu kan. Jadi berbagai macam, tapi yang penting adalah dengan cara apapun semua proses verifikasi harus dijalankan. Iya benar. Jadi kalau misalnya sama yang pinjol yang legal ya, pastiin semua data-data yang lo masukin juga jujur ya guys ya gitu kan, uangnya buat apa. Nah itu juga paling penting gitu. Nah ini kalau menurut Kak Iwan, apa sih yang sebenarnya perlu dipahami masyarakat sebelum masyarakat nih menggunakan atau mengakses lah yang namanya perusahaan-perusahaan fintech, karena sekarang perusahaan fintech is everywhere and it helps us gitu. Mungkin saya kasih beberapa tips-tips aja ya. Jadi untuk masyarakat boleh. bisa lebih sadar, lebih mantap lah, lebih mantap juga ya untuk ambil pinjaman di tempat yang benar. Jadi kami juga mungkin masyarakat juga harus mungkin ada framework atau sebuah cara untuk membedakan apa yang legal sama ilegal gitu. Jadi mungkin yang penting adalah prinsipnya 2 L. Pertama legal, dan kedua adalah logis gitu ya, logika gitu ya. Apa artinya legal? Itu artinya cek dulu sebelum pinjam dana atau ambil modal kerja, apakah fintech ini sudah berizin dan terdaftar di OJK. Itu nomor 1 gitu ya.
Dan sekarang di Aftex sudah meluncurkan atau launching sebuah situs web atau website namanya cekfintech.id guys. Jadi ini cek fintech CEK, fintech itu FINTECH.id untuk supaya masyarakat bisa cek apakah sebuah platform ini sudah dapat izin atau terdaftar di OJK. Jadi yang pertama adalah legal ya, legal itu penting sekali. Kedua adalah logis gitu ya, di mana apakah penawaran dari fintech ini masuk akal, apakah bunganya kan ada standarnya juga di OJK ini. Kita lihat di AFPI juga ada yang standar yang baru ya. Jadi maksimal bunga itu 0,4% per hari. Ini maksimal sekali dari angka yang dulunya 0,8% per hari. Jadi ada standar atasnya dan juga apakah syarat-syaratnya dari sisi penawarannya juga transparan gitu ya. Jadi semua biayanya sudah muncul, tidak ada namanya hidden cost, tidak ada duit yang tiba-tiba masuk ke rekening gitu kan, yang seperti yang Mbak Sheryl udah share tadi. Jadi legal dan logis ya, ini dua prinsip yang harus dipegang dengan baik. Yes, setuju banget. Nah itu tips-tipsnya diingat-ingat ya teman-teman ya. Tips-tipsnya diingat-ingat tuh tadi. Nah itu mungkin bisa disambungkan. Tips-tips sebelum menggunakan pinjaman online. Ini sebenarnya tadi udah sedikit banyak, tapi ini kan lebih spesifik lagi ya. Wah, tadi sudah banyak loh. Udah banyak. Jadi gini. Iya. Jadi gini, kalau misalnya kita mau minjem online, pokoknya pastiin dananya itu kita komit dan tersedia, kayak gitu ya pastinya Kak ya. Ya, intinya legal dan logis gitu ya. Legalnya dengan cek fintech.id, karena perbedaannya 10 macam atau lebih dari 10 macam ya antara legal dan non ilegal dan juga logis ya. Yang penting adalah masyarakat terutama harus bisa bedain, dan juga kedua adalah harus sangat-sangat jelas bahwa saya hanya akan pinjam dari yang legal. Ini terutama itu deh yang nomor satu. Oke, benar. Itu prinsip harus jadi prinsip hidup guys. Cuma pengen pinjam di tempat yang legal. Kadang biasanya ilegal itu emang akan lebih mudah ya kan. Ya tapi itu pas ditagih mengerikan. Oke, mungkin Kak Iwan sebagai bendahara gitu ya. Ada nggak sih masukan dari asosiasi sendiri kepada negara untuk gimana caranya ini bisa memutus mata rantai sih pinjol-pinjol ilegal dan bandel-bandel ini? Ya ini pertanyaan bagus sih. Karena saya lihat seperti industri perbankan tidak mau namanya bank yang ilegal, e-commerce tidak mau yang namanya Tokped yang ilegal juga dong. Ini pasti semuanya mau yang legal gitu ya. Di sini kita juga fokusnya mau make sure bahwa kita punya industri yang matang, industri yang sehat gitu kan. Jadi nomor satu adalah kami di asosiasi ingin meningkatkan kolaborasi dengan regulator, dengan pemerintahan juga, dengan media juga ya. Termasuk contohnya kami ingin mungkin terutama kasih apresiasi sih kepada SWI, Satgas Waspada Investasi di OJK, kepada OJK, kepada Bank Indonesia, kepada Kominfo yang sudah banyak tindakan, sudah banyak kegiatan juga untuk ambil tindakan yang keras ya terhadap pinjol ilegal. Namun ini masih banyak mungkin PR yang kita harus kerjakan bareng supaya masyarakat lebih sadar, dan juga fintech-fintech yang legal yang kerjasama sama yang ilegal juga pasti akan diambil tindakan yang keras untuk di stop gitu ya. Jadi dan juga fintech yang ilegal juga di stop dengan cepat gitu kan. Jadi kolaborasi penting ya antara regulator, asosiasi dan media gitu. Yang kedua adalah kami ingin meningkatkan juga edukasi, literasi dan kesadaran masyarakat tentang pinjol ilegal. Kenapa ini penting sekali? Karena kalau misalnya kita lihat juga bank keliling atau bank ilegal itu mereka menggunakan jasa orang di lapangan gitu kan untuk menawarkan jasa perbankan yang ilegal. Namun kalau misalnya kita lihat dari sisi fintech ilegal, masalahnya adalah yang ilegal ini, yang fintech ini menggunakan online media atau menggunakan juga instant messaging kayak WhatsApp, kayak Telegram. Jadi sangat cepat info yang keluar. Jadi oleh karena itu literasi ini, edukasi juga harus lebih intens, lebih kuat, lebih banyak supaya kita bisa lebih banyak melindungi masyarakat yang mungkin belum aware, belum sadar tentang yang ilegal. Jadi ini selain kolaborasi, edukasinya juga harus kuat, harus kencang sekali, lebih banyak ke depannya. Yes, ya begitulah. Sebenarnya dengan kemajuan teknologi ada
sisi baik dan sisi buruk ya gitu ya. Kak Iwan, ini ada pertanyaan banyak Kak di YouTube Kak. Kita bacain ya. Oke, yang pertama katanya gini, kata Pak Mahfud MD, hutang ke pinjol ilegal nggak perlu dibayar karena ilegal. Gimana tanggapannya Aftek nih? Coba nih. Buat saya sih yang penting adalah tahap yang mitigasi gitu ya, di mana saya nggak bisa jawab tentang yang ilegal karena ilegal itu kan ilegal. Jadi memang cara seperti apa sebenarnya tidak di tanggung jawab sama asosiasi ya. Yang mungkin perannya asosiasi adalah bagaimana masyarakat lebih sadar tentang yang legal dan tidak ambil dari ilegal. Bagaimana kita bisa kerjasama dengan kepolisian, kepada OJK, dengan BI, dengan regulator juga yang lain-lainnya untuk memitigasikan, mengurangi tren-tren ini yang ilegal. Jadi sebenarnya yang saya lihatnya yang penting sih mitigasinya ini ya, nah, kesadarannya masyarakat ya bahwa tidak masuk ke situ ya. Saya yang dengan yang ilegal bagi saya yang paling penting adalah lapor ke polisi, lapor ke polisi supaya dari kepolisian juga bisa ambil tindakan yang keras terhadap yang ilegal. Yes, benar ya. Dan ini ada pertanyaan lagi. Tadi ada dari, oh iya, ngecek pinjol yang legal di mana? Tadi udah ada ya Kak, udah di spill lagi tadi ininya, linknya untuk ngecek pinjol yang legal. Jadi linknya ini adalah cekfintech.id, jadi cek CEK, fintech fintech.id. Jadi ini sudah kita ada di website, bisa cek aja. Ini dibuat sama kita di Fintech Association, Fintech Aftek, dan juga sama AFPI, Fintech pendanaan bersama. Jadi cek fintech.id ya. Oke, langsung cek di situ kalau mau pinjam dulu. Nah, ini satu lagi pertanyaannya. Kalau misalnya ada teman kita yang punya hutang ke pinjol ilegal, terus kita diteleponin nih, apa yang harus kita lakuin? Blokir pinjolnya atau blokir pertemanannya? Oke, coba Kak Iwan. Iya, teman-teman yang pinjam dari yang ilegal harusnya di-blok ya. ini kalau kita lucu-lucuan sih ya lucu sih, tapi memang kita juga berempati ke orang-orang yang pinjam dari yang ilegal ya. Jadi mungkin terutama ya kita tanya ya, kenapa sih pinjam dari yang ilegal gitu kan? Itu juga kenapa nggak yang dari legal aja, dan juga pinjam sesuai dengan kemampuan gitu kan. Jadi bagi saya sih juga pertama berempati ya, kedua tolong kasih tahu ke mereka juga, jangan dari ambil pinjaman dari yang ilegal, karena ini ujung-ujungnya yang kena mungkin yang akan dapat efek samping, efek negatifnya adalah orang yang pinjam dari yang ilegal. Pasti gitu sih. Ya, ngeri sih. Udah kalkulator dewa ya, itu nggak jelas bunganya. Cara nagihnya juga begitu ya kan. Jadi gunakanlah yang pasti legal. Oke, ini mungkin last harapannya dari Kak Iwan nih terkait Techfin di Indonesia gimana sih? Ya, mungkin saya mau share dulu harapan kami di Aftek, dan juga kemudian juga mengasih info tentang acara yang kita akan punya juga depannya ya. Jadi yang pertama sih pasti sih di Aftek berharap dapat terus-menerus menjaga reputasi kami, karena kami punya jasa yang legal, proper, sudah ada kode etik, sudah diawasi OJK, sudah ada banyak do's and don'ts-nya. Pengaduan juga di manage dengan baik. Jadi kita ingin menjaga reputasi, dan juga yang paling penting adalah mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendukung masyarakat untuk mendapat akses kepada jasa keuangan yang sebelumnya bisa susah untuk dapat akses gitu ya, dan juga meningkatkan daya saing industri fintech. Itu yang pertama bagi saya di Aftek, reputasi dan pertumbuhan, dan juga bantu masyarakat dapat akses. Saya mau sampaikan juga ada info tentang acara yang paling besar kami di tahun ini untuk awareness juga dan edukasi juga. Pertama, di tanggal 11 November ini, di 8 hari lagi, kami akan ada namanya Hari Fintech Nasional.
Jadi ini yang pertama yang kita adakan Aftek bersama Bank Indonesia dan OJK. Dan kedua, kita juga punya acara Bulan Fintech Nasional tahun 2021 di tanggal 11 November, jadi hari yang sama, sampai dengan 10 Desember, guys. Oke. Jadi ini akan ada banyak program dan program promosi, insentif ya bagi teman-teman yang menggunakan payments, kayak yang online payment yang sekarang kita akan gunakan kan di apa namanya transportasi umum atau beli makanan online gitu kan. Bahkan ada banyak promosi, insentif, jadi memang pasti harus ikut ya untuk lebih tahu juga apa sih fintech dan juga ada promosi apa. Dan terakhir adalah kami juga akan ada Indonesia Fintech Summit. Ini acara yang paling besar, yang ketiga ya di 11 sampai 12 Desember tahun ini untuk mendiskusi tentang topik-topik terkait dengan fintech ya, termasuk edukasi, literasi, termasuk juga kolaborasi, inovasi dan lain-lainnya. Supaya kita bisa punya industri fintech yang lebih sehat dan lebih produktif ke depannya. Jadi harapannya gitu saja, semoga bisa ikut acara-acara kita yang akan datang. Ya, tuh coba di check out ya langsung ya teman Motion ya. Supaya kita juga semakin terliterasi lah gitu loh. Jadi bahwa fintech-fintech ini kan perkembangannya juga luar biasa dan bisa memudahkan hidup kita juga. Tapi kita ya itu seperti aku bilang harus literasi. Makanya nih harus deket-deket nih. Harus tahu ke depannya kayak gimana ya. Pada pesan-pesan mungkin ke teman Motion ya yang lagi dengerin soal yang lagi kita omongin ini Kak. Dari saya? Yes, dari pesan-pesan? Kak Iwan pribadi. Oh, dari saya sih thank you nih teman-teman yang sudah ikut saya dan juga semoga berguna, semoga dapat info yang baru gitu kan. Kasih tahu ke teman-teman bahwa yang penting ambil pinjaman atau menggunakan jasa yang legal. Ya. Kasih tahu ke teman-teman bahwa ini penting sekali untuk industri dan juga untuk kita semua. Dan jangan lupa daftar di acara kami. Daftarnya lewat mana? Lewat link Fintech Summit. Jadi FINTECH Summit summit.co.id untuk ikut acara kita yang namanya Fintech Summit Indonesia dan juga Hari Fintech Nasional dan Bulan Fintech Nasional di tahun ini. Ya, keren. Udah ada summitnya loh di Indonesia Fintech ya. Congratulations, mudah-mudahan terima kasih. Semakin meluas nih. Tapi Fintech ini adalah the future of financial sih. Ya nggak sih? Kan pasti semuanya udah akan kayak gini ke depannya. Oke, Kak Iwan thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Aku tahu sibuk tapi udah nyempetin diri gitu ya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Dan mudah-mudahan teman Motion juga dapat insight. Ya minjam itu ya kalau memang bisa ya nggak pinjam. Tapi kalau memang harus pinjam ya, pinjamlah di yang legal. Sekali lagi terima kasih Kak Iwan Kurniawan, Wakil Bendahara Aftek dan juga COO dari Modalku tuh. Oke. Kak Iwan thank you banget. Terima Selamat kasih. Siang, Kak. Sama-sama. Selamat siang semuanya. Terima kasih Cheryl, yang lain juga terima kasih. Bye-bye. Teman Motion, thank you.